Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadirin semuanya, kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi yang namanya tahun politik. Tahun politik adalah suatu periode waktu tertentu di mana negara melakukan aktivitas politik. Tahun-tahun ini biasanya diwarnai dengan kampanye politik yang intens, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik, serta meningkatnya retorika politik. Sebagai negara demokrasi, tahun politik merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Dalam momentum ini, rakyat dapat menentukan arah politiknya 5 tahun ke depan dan dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dan juga wakil rakyatnya. Namun demikian, tahun politik ternyata memiliki banyak masalah. Salah satu yang kita hadapi biasanya adalah banyak terjadi polarisasi politik. Menurut survei dari Polmark pada 2019, pelaksanaan pemilu 2019 ternyata 5,7% responden beranggapan bahwa pemilu ketiga itu berpotensi memecah belah umat. Angka ini meningkat dibanding survei sebelumnya di periode 2014 yang menyatakan hanya 4,3%. Permasalahan ini kemudian semakin diperparah dengan adanya disinformasi politik, di mana menurut data dari BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang menyatakan bahwa setiap menjelang pemilu, hari-hari pemilu, selalu terjadi peningkatan dan lonjakan berita bohong mengenai politik. Misalnya, pada Maret 2019 terjadi 107 berita bohong menjelang hari pemilu, sedangkan Februarinya terjadi 104 berita bohong yang berkenaan dengan pemilu. Nah, berkaitan dengan masalah ini, maka menurut penulis, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menangkal masalah-masalah yang kita hadapi di tahun politik. Maka dari itu, penulis mengambil judul Urgensi Moderasi Beragama dalam menghadapi tahun politik. Selanjutnya, apakah moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sebuah konsep hidup yang mengajarkan sikap menghindari keekstriman dalam beragama ketika bermuamalah dan bertingkah laku dengan sesama manusia yang berpedomankan dengan petunjuk agama. Selanjutnya, ada urgensi yang dapat kita temui dalam konsep moderasi beragama di tahun politik. Yang pertama adalah moderasi beragama dapat meminimalisir polarisasi politik. Yang kedua, moderasi beragama dapat mencegah politisasi sara. Yang ketiga, moderasi beragama dapat menjadikan kunci untuk menyikapi politik identitas. Yang keempat, moderasi beragama berguna untuk menangkal penyebaran disinformasi politik. Lalu bagaimana cara pengimplementasiannya? Berikut ini adalah cara pengimplementasiannya. Moderasi beragama dapat dijadikan sebagai pedoman untuk membantu mengurangi polarisasi politik dengan menekankan pentingnya menghargai perbedaan pandangan politik serta bersikap toleran terhadap orang yang berbeda pandangan politiknya. Selain itu, moderasi beragama juga mengajarkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan serta menekankan dan menegaskan bahwa pemahaman agama bukanlah alat politik. Eksistensi agama di tengah masyarakat adalah sebagai pedoman moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya, moderasi beragama dapat membantu masyarakat untuk memahami perbedaan-perbedaan dan membangun dialog yang konstruktif. Dan terakhir, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai alat penangkal penyebaran disinformasi politik, karena individu yang mempraktikkan moderasi beragama memungkinkan mereka untuk mengenali dan menolak informasi yang tidak benar dan tidak akurat. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini adalah bahwa dalam menghadapi tahun politik, masyarakat Indonesia harus memiliki fondasi yang kuat agar tidak mudah tergoyahkan oleh dinamika politik. Moderasi beragama dapat menjadi salah satu solusi dalam menyikapi dinamika politik, di mana seperti yang penulis sampaikan bahwa beberapa urgensi moderasi beragama di tahun politik antara lain: moderasi beragama dapat meminimalisir politisasi agama, dapat mencegah polarisasi politik, dapat dijadikan sebagai kunci menyikapi politik identitas, dan terakhir dapat menangkal penyebaran disinformasi politik. Demikian penjelasan
dan pemaparan dari tulisan kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Dewan Juri. Ini cukup makalahnya cukup berat sekali. Jadi moderasi dikaitkan dengan politik. Karena kalau bicara moderasi beragama, berarti kan moderasi beragama tidak sama moderasi agama tidak sama. Moderasi beragama dengan moderasi agama tidak sama. Gimana Pak? Ada moderasi beragama. Kalau moderasi beragama diganti dengan moderasi agama boleh tidak? Menurut kami bisa Pak. Moderasi agama. Saya bertanya, nanti biar nanti Pak silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Ketua Majelis. Kepada pemateri, judulnya adalah urgensi moderasi beragama dalam menghadapi tahun politik. Urgensi itu apa? Penting. Hah? Manfaat. Kepentingan. Kepentingan. Kepentingan moderasi beragama. Oh, urgensi itu kepentingan. Betul tuh. Definisi urgensi itu. Ya. Kepentingan. Dari kepentingan moderasi beragama dan moderasi beragama. Ya, arti urgensi itu berarti ya. Oke, coba nanti cek lagi apa arti urgensi itu. Moderasi itu apa artinya? Bersikap moderat, bersikap tidak berat sebelah terhadap suatu permasalahan. Nah, itu definisi moderasi yang disampaikan oleh penulis ya. Di situ ada di halaman 3 penulis definisikan bahwa moderasi beragama sebagai sebuah konsep hidup yang mengajarkan sikap menghindari keekstriman. Bisa tidak disebutkan satu atau dua contoh keekstriman itu yang berkaitan dengan moderasi? Baik, contoh dari sikap menghindari sikap keekstriman, misalnya menganggap bahwa agama selain agama Islam dalam hal muamalah itu tidak baik. Seperti contoh menganggap bahwa agama lain itu bukanlah agama yang baik karena mengajarkan maksiat-maksiat seperti itu. Agama siapa yang mengajarkan maksiat? Agama apa? Seperti contoh misalnya kalau di agama saudara kita Kristen, mereka melegalkan yang namanya khamar atau minuman keras. Padahal Di mana kamu lihat? ada Di Bible? tidak ada di Bible, cuma Ada di King James? mereka menggunakan istilahnya tebusan dosa gitu. Tebusan dosa bukan khamar. Khamar itu apa? Memabukkan. Minuman keras yang memabukkan. Apakah di ajaran Kristen itu diajarkan itu? Tidak berarti kan? Begitu konsep jadi konsep moderasi itu coba lebih dipastikan. Ya, kalau kamu ingin mengangkat judul moderasi, pastikan moderasi itu apa. Karena di tulisan kamu moderasi yang kamu angkat itu masih umum. Ya, jadi pengertiannya pun, definisinya pun belum bisa dicerna
arahnya kemana tuh tentang moderasi. Nah, lalu pertanyaan kedua, bagaimana moderasi itu kamu hubungkan dengan politik? Gimana kira-kira? Biasanya dalam kegiatan berpolitik itu ada konflik-konflik yang terindikasi Contoh. karena perbedaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau di 2019 Pemilu apa? ketika pemilu apa? ketika pilpres, Oke. ketika pilpres ada beberapa kelompok ormas yang menyatakan yang menfatwakan bahwa mendukung satu pasangan tertentu dengan alasan tertentu, sampai kemudian karena dukungan tersebut sampai menjelek-jelekkan pasangan dan kelompok orang lain. Itu arti kata dia tidak bersikap moderat karena menganggap kelompok selain kelompoknya itu salah. Begitu. Nah, gitu pula ya. Kamu memberikan contoh, tetapi fatal tuh. Ya, kamu contohkan tadi itu kelompok tertentunya siapa, memanfaatkan situasinya apa, lalu kepada siapanya tidak berani kamu sebutkan. Artinya data yang kamu ambil itu benar atau tidak? Kalau Coba lebih konkret. Bagaimana kamu menghubungkannya? Kalau di dalam makalah saya ada saya sebutkan di situ bahwa pada 2019 pilpres itu ada indikasi terjadinya politik identitas, di mana kelompok Muslim ketika itu yang Mendukung siapa? Kelompok pasangan Prabowo. Ya. Oke. Terus? Kemudian, nah karena dukungan mereka ini yang sangat mungkin dibilang sangat loyal kepada Prabowo, sampai beberapa oknum menjelekkan, bahkan membuat hashtag yang memicu perselisihan. Ada datanya? Ada. Halaman berapa? Bisa dilihat di halaman. Oke, hashtag itu bagaimana kamu kaitkan dengan moderasi? Hashtagnya apa? Misalnya partai Allah 2019 ganti presiden seperti itu. Nah, biasa. 2019 ganti presiden memang sudah waktunya kan? Pemilunya tahun berapa? 2019 ganti presiden atau tidak? Harusnya. Presiden Jokowi. Ya iya, presidennya Jokowi, tapi kan ganti presiden ya. Jokowi lama dengan Jokowi yang baru. Tapi beberapa menganggap bahwa ganti presiden berarti bukan Jokowi, bukan Jokowi yang naik gitu. Tak bisa disebutkan begitu dalam moderasi. Bukan melihat persennya. Jokowi presiden 2014, 2019 dengan visi misi yang lama. 2019 ganti presiden baru, artinya visi misi yang baru, Jokowi yang baru, walaupun orang sama presidennya ganti. Jadi moderasi itu kamu artikan apa? Lalu bagaimana kamu mengkaitkan dengan politik? Contoh yang diambil itu tidak menguatkan bahwa ini ada urgensinya, karena kamu tidak paham tentang urgensi itu apa. Coba nanti digali kembali ya, kalau nanti sampai ke tahap selanjutnya. Oke, terima kasih Ketua. Masih ada waktunya 2 menit lagi Pak. ya, 2 menit. Jadi ini nanti Pak Duki bagaimana itu harus menjelaskan nanti moderasi agama dengan moderasi beragama, apakah moderasi agama boleh atau tidak ya. Jadi moderasi beragama tidak sama dengan moderasi agama. Ini masih ada 1 menit ya, nanti Pak Dewan silakan. Terima kasih Ketua Majelis karena kita
mengeksplor Al-Quran dalam konteks moderasi dalam proses politik. Sebutkan coba ayatnya, saya hafal yang dibaca. Ayat apa coba? Ayat Al-Baqarah ayat 140. Coba. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin Sebantu bahasa. wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahidan. Terus karena tadi ketua majelis sudah bilang antara moderasi beragama dan moderasi agama itu berbeda. Jadi yang namanya moderasi ini kan cara pandang sikap orang terhadap agama itu secara kafah sampai dia tidak memilih ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, ketika berpolitik, coba penulis kita sebutkan seperti apa betul politik Islam itu. Silakan. Politik Islam adalah politik yang menekankan adanya persatuan, tidak boleh untuk saling hujat menghujat misalnya seperti itu. Ya, silakan, makasih. Terus yang terakhir, ketika nuansa politik itu kan memilih, konsekuensi memilih dalam Islam, karena itu moderasi. Kalau moderasi itu ada jaraknya sedikit kan? elemen moderasi seperti apa. Sekarang coba penulis gambarkan ketika orang memilih. Islam itu memandang orang memilih dan yang dipilih itu seperti apa. Ini yang harus kita temui. Coba silakan. Saya belum menemukan di tulisan Anda. Islam tadi gimana pertanyaan Pak? Islam memandang Konsekuensi politik adalah memilih. Ya, itu udah hukumnya. Sekarang yang memilih dan dipilih menurut Islam itu seperti apa dalam konsep moderasi itu. Silakan. Ini baru bisa tergambar nanti. Di dalam Islam orang-orang yang memilih calon pemimpin mereka itu diharuskan memilih kriteria yang akan membawa mereka menuju ke lebih baik. Contoh kalau di dalam Al-Quran untuk memilih sesama untuk larangan untuk memilih orang kafir seperti itu. Nah, ini masuk dalam salah satu itu dalam agama Islam. Sedangkan kalau sedang pemilih, kalau yang dipilih ketika mereka terpilih dalam agama Islam diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tanggungan yang diberikan. Oke, terima kasih. Jadi konsekuensi memilih itu dia punya risiko. Yang diharapkan yang dipilih dan yang memilih itu Islam mewadahi, memayungi supaya selamat dunia dan akhirat intinya itu dengan teknis moderasi, konsep yang dicetuskan oleh Kementerian Agama. Baik, saya rasa ini Pak Ketua Majelis. Jadi untuk kelanjutan penulisan tadi Pak Apip bilang tadi urgensinya apa, yang dibahas apa, itu kelihatan semua. Jadi politik itu adalah sarana, sementara yang namanya moderasi adalah bagian-bagian yang bisa mendukung siasat politik Islam itu lebih baik. Terima kasih Pak Ketua Dewan. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaan.